Halo Pak Krisna, lama tidak jumpai. Halo Bu Dini, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, ini tadi ada kegiatan apa Bu? Kok tumben kita ketemu di sini? Iya Pak, kebetulan saya sekarang ikut KKG bersama Oh, yang kelas tinggi Pak. oh pantesan sebelumnya nggak pernah jumpa kok. Tumben ini tadi di kelas atas. Saya nggak pernah jumpa, tapi saya tetap mantau story-nya Bapak loh. Oh gitu. Story-nya Bapak ini galau-galau Pak. Iya, banyak banyak pikiran Bu saya. Oh Di gitu. sekolah iya. Kira-kira tentang apa ya Pak? Mungkin Pak Krisna ada waktu, kita bisa sharing sebentar sambil menunggu KKG-nya dimulai gitu Pak. Iya, ini mau sharing tapi jenengan pas repot apa tidak Bu? Ngobrol sebentar. Nggak apa-apa, kita saling berbagi pengalaman Pak Krisna, siapa tahu nanti dari kegelisahannya Pak Krisna, kegalauannya nanti Pak Krisna bisa apa namanya menemukan solusi. Iya, iya. Jadi sedikit cerita Ibu. Ini saya kan ngajar di kelas 6 tuh. Iya, Udah ada 5 tahun, tapi baru tahun ini itu mm-mm, nemui murid kok hiperaktif Bu. mm-mm. Ya, sebut saja namanya Alex lah. Alex ini Ale. anaknya hiperaktif. Jadi murid saya tuh Oh enggak, iya Pak ya. ya cowok, muridnya enggak Mm-mm, banyak, mm-mm, cuma 14 Bu murid saya. Sebenarnya anaknya itu apa itu namanya? Baik-baik, tapi karena Alex ini jadi dia mempengaruhi teman-temannya. Jadi ketika saya ajar, mm-mm. jadi teman-temannya jadi ikut rame Oh gara-gara dia. gitu. Iya, saya tuh bingung gimana ya. Gitu, Bu. Jenengan mungkin punya pengalaman atau punya solusi dari permasalahan saya. Hmm, pengalaman ada sih Pak, tapi sebentar-sebentar saya masih kepo sama ceritanya Bapak nih. Iya, Kira-kira dari ceritanya si Alex yang Bapak sampaikan tadi itu loh Pak, iya. apa sih Pak penyebabnya? Eh, sepertinya Ibu, kalau dari Hmm, pengamatan saya itu karena mm, faktor keluarga, Bu. Jadi Alex itu nuwun sewu dia ayahnya single parent. Jadi dia hidup cuma sama ayahnya dan ayahnya kan kerjanya sampai sore, tukang bangunan itu. Jadi mungkin kalau menurut saya apa kurang perhatian atau gimana, jadi di sekolah itu dia jadi caper atau cari perhatian gurunya, temannya. Sering sekali dia di kelas itu membuat yang rusakin kursi lah, mecahin lampu. mm. Tapi itu dulu, sekarang sudah tidak seperti kelas bawah. Di kelas bawah dulu sering mecah lampu, eh, nyobek itu bola dan lain sebagainya. Tapi sekarang Mm. meskipun sudah berkurang, tapi ya itu diamnya tuh nggak bisa, Bu. Nggak bisa diam. Gitu anaknya. Itu tadi kan apa ya Pak ya, berdasarkan pengamatan yang Bapak lakukan ya, apa Iya. hanya karena faktor keluarga saja Pak? Apa tidak ada dari faktor yang lain misalnya seperti faktor lingkungan atau faktor lain Pak? Sepertinya keluarga dan lingkungan itu juga berpengaruh, Bu. Karena saya lihat Mm. sekitar rumahnya itu teman-temannya dia teman-temannya sudah remaja. Jadi anak-anak Mm. remaja tuh temannya. Jadi mungkin pergaulannya dari situ. Di samping itu Mm. ya sudah ya seperti yang saya katakan tadi, faktor Mm. keluarga. Sejauh itu yang saya ketahui baru itu Bu, karena ya saya belum sharing dengan ayahnya langsung karena ya sejauh ini masih melalui WA, ya biasa di Mm. paguyuban, di grup WA Iya. itu biasa. Oh gitu ya Pak ya. Kalau rekan-rekan Bapak di sekolah seperti Bapak Ibu guru yang lain, kepala sekolah tahu Pak? Tahu Bu, ya itu justru dari kelas bawah dulu sering, bahkan pernah mecahin lampu itu ayahnya dipanggil ke sekolah. Jadi ya, Gitu ya Pak ya. ya dulu sudah pernah. Terus kalau dulu si Alex ini pernah melakukan hal yang seperti itu ya Pak ya. Ya, Terus apa yang dilakukan oleh pihak sekolah selain memanggil orang tuanya ke sekolah? jadi untuk pembinaan itu sebenarnya sudah berkali-kali Bu Mm-mm, diberikan. Jadi anak itu tidak dibiarkan memang ya.
Ya sudah diberitahu, dinasihati dengan bapak ibu gurunya, dengan wali Mhm, kelasnya, bahkan dengan mhm. kepala sekolah pada waktu itu sudah pernah. Tapi ya itu kembali lagi, mungkin cuma beberapa hari dia mulai lagi seperti itu. Jadi benar-benar ya caper lah Bu, seperti cari perhatian. Kalau diajar di dalam kelas itu kayak pengen gerak, nggak mau diem gitu. Jadi jalan terus dia, gitu. Gitu ya, Pak, ya. Ya, mm-mm. Selain selain Bapak melakukan, apa ya tadi, identifikasi Ya. tentang orang tuanya, tentang perilakunya di kelas-kelas terdahulu, pernah nggak Bapak coba survei gitu ke lingkungan rumahnya? Kalau lingkungan rumahnya sudah Bu, saya kebetulan ya tidak jauh dari rumah saya. Kalau lingkungannya ya memang seperti itu, kebanyakan malah anak-anak remaja dia bergaulnya. Iya iya iya. Kalau Ya, kunjungan rumah langsung Bapak belum pernah melakukan ya, Pak, ya? kebetulan belum, karena ya itu, ayahnya kan itu, nggak pernah berhenti. Jadi dari misalnya dia bangun rumah satu tempat, selesai dia tempat lain. Jadi sampai sore bahkan sampai malam. Jadi ya kesempatan untuk bertemu itu sepertinya kok sulit karena sibuk sekali ayahnya. Hmm. Gini Pak, kalau untuk bidang akademik, anaknya bagaimana Pak? Apakah dia tergolong anak yang apa ya, yang cerdas, anak yang sedang, atau bisa dikatakan kurang gitu secara kognitif? Kalau secara kognitif atau akademik itu kurang, Bu. Tetapi kalau Memang kurang? olahraga, ya kalau olahraga dia dia senang, lari itu senang Gitu anaknya. ya Pak ya? Iya, benar. Pak Krisna, mohon maaf, Pak Iya, Krisna pernah nggak mengadakan, apa namanya, pembelajaran berdiferensiasi begitu di kebetulan kelasnya Pak Krisna? kebetulan pernah. Ya, jadi Pernah ya Pak ya? ya saya pernah dengan konten yang berbeda, Bu. Jadi Heeh, kala itu saya mengajar peredaran darah materi IPAS itu. ya, Saya kontennya ada gambar, ada video, dan heeh, juga ada media. Jadi saya buat media peredaran darah, media pembelajarannya itu pakai selang. heeh, Jadi airnya mengalir tuh, jantung, paru-paru dan lain sebagainya. iya. Dia tertarik sekali. Jadi dia pegang-pegang main itunya medianya. Dia Ya tertarik banget. benda-benda yang konkret itu ya Pak ya? Ya kalau baca dia kayaknya kok males saya rasa. Lihat gambar baca itu kayaknya males. Tapi kalau dia action, dia suka. Pak Dia Krisna, suka Alex itu. pernah Iya, nggak selain pada materi IPAS, pada materi lain melakukan pembelajaran berdiferensiasi? baru IPAS, Bu. Saya Baru juga IPAS ya Pak ya? mendapatkan materi diferensiasi kan belum lama juga. Ini masih uji coba. Gitu ya Pak ya. Ya, Terus ada pembelajaran berdiferensiasi itu kan ada penggolongan-penggolongan gitu ya Pak, pengelompokan. ya. Untuk seperti kasusnya Alex ini, Bapak cara mengelompokkannya itu bagaimana Pak? Berdasarkan apa? Oh, gitu. Dan Ega ini dikelompokkan pada kelompok yang bagaimana ya Pak ya? Oh, saya pernah membagi dalam kelompok acak pernah, Bu. Acak Mhm, pernah. Terus intinya ada apa namanya? Rekan itu loh, rekan rekan apa itu namanya? Rekan sejawat atau iya, yang iya. ya itu pernah. Terus berdasarkan gaya belajar juga pernah. Terus yang Mmm, terakhir pakai ini berdasarkan kemampuan. Jadi ya oh, anak yang mampu dan sedang dan kurang itu saya berikan tugas atau cara belajar yang berbeda. Misalnya anak yang mampu saya suruh menjelaskan bagaimana peredaran darah itu berjalan, yang kurang mampu menyebutkan organ-organ, yang sedang urutan dan lain sebagainya. Itu wah, pernah. luar biasa Pak Krisna, hebat. Saya perlu Masih banyak masih belajar nih sama Bapak. ya masih Terus Pak nyoba, Bu. Krisna, ke depannya Pak Krisna kira-kira punya strategi apa nih Pak untuk mengatasi, permasalahan tentang Alex ini tadi Pak? Ya, sepertinya, Bu, untuk kedepannya Mhm, saya harus meluangkan waktu untuk mungkin
langsung sharing dengan ayahnya atau keluarganya di rumah, dan juga saya melaksanakan pembelajaran yang mengharuskan dia itu praktek. Jadi Mhm. mungkin dia memiliki ketertarikan dengan gaya belajar yang itu tadi, psikomotor Kinestetik ya, kinestetik ya, kinestetik ya, Pak, ya? kinestetik ya. Mungkin dengan praktek atau di luar lapangan, itu memang belum belum saya coba sepenuhnya, Bu. Karena ya kita tahu baru masuk kelas pembelajaran kan baru 3, belum sampai 3 bulan, 2,5 bulan Iya ini. iya, Jadi betul sekali, Pak. iya. Seandainya Pak Krisna, Ya, strategi yang Pak Krisna tadi sudah Pak Krisna jabarkan, sudah Pak Krisna laksanakan, ngoten nggih. nggih. Apa Pak yang menjadi tolok ukur keberhasilan mengatasi anak yang hiperaktif ini, Pak? Eh, tolok ukur saya ingin bukan bukan menahan anak itu diam, Bu. Jadi saya ingin tahu potensi dia. Jadi tolok ukur saya tidak mengharuskan si Alex ini diam, memperhatikan terus, karena saya yakin dia dengan cara belajar seperti itu, saya yakin dia tidak nyaman. Jadi tolok ukur keberhasilannya bagaimana Alex itu nyaman, dia Mhm. mampu menerima materi yang saya jelaskan, dan saya harus menyesuaikan bagaimana dia bisa menerima materi itu dengan baik. Mungkin kalau secara klasikal, pembelajaran di kelas itu dia tidak tertarik, maka dari itu ya saya harus kreatif. Jadi tolak ukurnya adalah bagaimana materi yang saya sampaikan itu bisa dia terima. Itu, Bu. Pak, untuk tadi Bapak sebutkan nyaman. Tolok Ya, ukur nyamannya si Alex ini yang gimana ya, Pak, ya? Bapak nyamannya yakin mungkin anak ini nyaman apa enggak? ya, Berdasarkan apa, Pak? nyamannya kan bagaimana anak itu menikmati pembelajaran, Bu. Kalau di kelas diam, saya menulis di papan tulis, dia pasti gelisah, Bu. Seperti tidak menikmati pembelajaran, jadi tidak nyaman. Jadi ketika mungkin belajar matematika perkalian dengan games, wah itu Iya. mungkin Alex suka. Tapi saya kan belum nyoba, jadi Oh saya iya, perlu mencoba, gitu, Bu. iya betul sekali, Pak. Pak Krisna, saya mau Nggih, sharing sedikit, Pak Krisna. nggih, Sharing sedikit ya. nggih. Kita nih sebagai guru dari murid-murid kita yang generasi alfa nih, Ah, apa? tentunya Pak Milenial Krisna atau kan apa? juga punya ya Pak sosmed. Iya, Kebetulan beberapa iya, hari yang Bu. lalu saya pas buka sosmed, saya buka TikTok, Pak. Nggih, Saya buka TikTok, terus di situ saya menemukan sebuah video, di situ ada kata-kata, ada quotes-nya gitu ya, Pak ya. iya. Tulisannya begini, Pak. Tidak ada murid yang buruk, yang ada hanya guru yang belum bisa menemukan bakat dari muridnya. Semua murid itu istimewa, sama dengan guru. Guru juga punya keistimewaan. Nah, Saya benar, tuh setuju banget, Pak, sama quotes setuju itu. banget. Berarti kan saya yang kurang menggali intinya, Bu. Jadi perlu menggali karakter anak itu lebih dalam. Itu benar Jadi kata memang. kuncinya di mana, Pak? Kata kuncinya dari quotes tersebut, dari Nah, kata-kata tersebut. kata kuncinya kita harus Heeh. lebih kreatif, lebih menggali karakter murid masing-masing. Jadi kita tahu, anak ini sukanya lauknya tahu, ini sukanya tempe, ini sukanya ayam goreng. Kita Iya, harus Pak, bener banget. Nah, itu Pak gitu Krisna kan. bisa ketemu tuh solusinya. Nah, terima kasih loh Bu. Ini tadi saya Iya, terbuka langsung pikiran saya. iya, Saya kan Pak. Jadi sebelumnya belum. jadi kita jangan semata-mata, menghakimi anak tersebut, apa ya, hanya berdasarkan latar belakang keluarganya, oh keluarganya Ya, broken home, oh lingkungannya begini, anaknya caper begini begini begini. Tapi kita sebagai guru juga harus gimana, Pak? kita harus menyesuaikan. Menyesuaikan dan kita juga harus introspeksi diri juga kan, Pak Krisna. Ya, benar Bu. Ada nggak ya kekurangan saya Iya. gitu. Ya memang Ngapunten loh ya Pak Krisna, ini hanya sekedar sharing ya Pak. justru ini saya berterima kasih Bu dari jenengan itu saya jadi terbuka pikirannya karena sebelumnya saya kira kan ya saya baru masuk secara intensif kan September ini karena ya kita tahu Iya iya. seperti yang jenengan lakukan Iya. anak bulan Juli Agustus itu banyak sekali lomba. Iya betul sekali, apalagi materi kelas 6 itu udah berat-berat ya Pak ya. Nah, ya sebenarnya sama saja Bu, tinggal ya seperti yang tadi, bagaimana kita kreatif
Iya, panjenengan juga sebagai guru kelas 6 menghadapi anak-anak yang sedang apa ya memasuki masa-masa pubertas juga Nah, emosinya ditata, Pak. mungkin dari itu juga Bu faktor, jadi anak itu Iya, sudah pubertas, jadi betul sekali. dia keingintahuannya sangat tinggi. Betul, Mungkin Pak. Iya, kita juga banyak banyak sabarnya ya, Pak ya. Kita jangan hanya jadi orang tua juga, tapi kita juga bisa jadi teman ya, Pak ya. gitu Bu, mungkin di Teman untuk sekolah. anak-anak. Iya. Mungkin pada anak-anak, ini saya sharing ya Pak ya, mungkin Iya dari Bu, iya. anak-anak yang di rumah rasa kasih sayangnya sudah tercukupi, mereka berangkat ke sekolah itu memang untuk belajar, untuk menempuh Belajar. ilmu, ya menggali ilmu. Tapi Iya, bagi anak yang seperti murid Bapak tadi, Alex, dia dari keluarga yang broken home, kurang kasih sayang, mungkin dia di sekolah mencari perhatian itu karena dia butuh kasih sayang. Dia iya, ingin diperhatikan oleh gurunya, iya, ingin mendapat benar. perhatian dari teman-temannya, sehingga, emosi jenengan nggih harus dengan papa Harus dikontrol. Di iya, rumah dimarahin ayahnya, di sekolah dimarahin gurunya kan ya serba salah nanti. Pak. Wah, kayaknya obrolan kita ini asik sekali ya, Pak, ya. Asik sekali Bu. Ya Iya, memang inilah sepertinya fungsi masih guru. banyak yang ingin kita sharing-kan, harus kita obrolkan. Iya, Tapi ya, sayangnya sebentar lagi nih kayaknya mau dimulai, Pak, KKG-nya. iya sepertinya Pak Andika itu sudah datang Bu. Mau Iya. dimulai itu, iya. Iya, iya, iya. Lain kali bisa kita lanjut, Pak, obrolan ini mungkin Ya, nanti lanjut di WA gitu ya, Pak, ya? ya. Terima kasih loh Bu atas sarannya, masukannya saya terbantu sekali ini tadi. Oke, Pak, Sebelumnya siap-siap. Bisa iya, lanjut mungkin jenengan bisa WA saya atau nanti di lain kesempatan kita ketemu kita bahas lagi tentang iya, ini, tentang anak-anak yang yang apa unik-unik hiperaktif, gitu. anak-anak murid jenengan yang unik-unik. Iya, siap, siap, siap Bu. Oke. Oke, Pak, mari kita masuk ke dalam ruangan, kita Oke, ikuti monggo. KKG hari ini, semoga KKG-nya lancar, ilmunya bermanfaat. Siap. Terima kasih Bu Ardi. Oke.